Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia. Salah satu karunia-Nya yaitu berupa kesehatan sehingga saya dapat berbicara, menyampaikan ceramah singkat pada video kali ini, dan kesehatan pula sehingga teman-teman sekalian dapat meluangkan waktu, dapat menyempatkan diri untuk mendengar ceramah singkat saya pada video kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari masa kegelapan hingga masa terang menderang sampai saat ini. Ketika patah hati, bingung harus bagaimana. Berhubungan dengan patah yang menyentuh hati, seolah hati terbelah menjadi dua bagian, sakit tapi tidak berdarah. Muncullah, terbesitlah beberapa pertanyaan yang ada di dalam benak tentang bagaimana perasaan sakit ini bisa hadir. Di mana asal mula rasa sakit ini ada? Apakah bisa hati ini tersatukan kembali ketika hati sudah terbelah menjadi dua? Apakah bisa hati ini terobati? Dan pada titik tertentu, saat ingin bangkit dari rasa sakitnya patah hati, namun seolah perasaan sudah menjalar ke seluruh tubuh, akal pikiran seolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kita kebingungan. Harus bagaimana menghadapi patah hati ini? Teman-teman sekalian, apakah itu diri kita? Apakah itu dirimu yang saat ini sedang mengalami patah hati? Ada suatu perkataan yang sering saya dengar dari sahabat dan teman-teman saya ketika sedang mengalami suatu masalah, dan itu pun tersangkut paut dengan rasa patah hati. Dan saya akan katakan pula, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun di awal rasa patah hati itu menggambarkan rasa sakit, menggambarkan rasa kecewa yang begitu dalam, menggambarkan rasa sakit yang tiba-tiba hadir dalam suatu keadaan. Patah hati selepas harapan pertama, kamu mulai langkahmu dalam kehidupanmu. Patah hati dari zona yang kamu anggap nyaman, kamu anggap aman, sehingga seluruh perasaanmu tercurahkan pada satu zona itu saja. Patah hati karena ditinggal atau dicuekin seorang tanpa kejelasan, tanpa kepastian. Patah hati ketika sadar telah melewatkan kesempatan baik. Patah hati akan keadaan yang memisahkan kita dengan seorang, entah itu karena perbedaan pendapat, entah itu karena keadaan yang semakin rumit. Patah hati pula, patah hati akan keadaan yang kamu rasa seharusnya ini tidak terjadi pada saya. Dan patah hati disebabkan diri ini memutuskan untuk menjadi lebih baik. Kadang saat kita ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, seorang yang lebih dewasa, kita harus menerima, entah itu secara terpaksa ataupun tidak, harus dapat menerima sesuatu yang kita telah pegang, lepas begitu saja, hilang begitu saja. Karena saat kita memutuskan sesuatu, pasti akan ada pro kontrak dari lingkungan sekitar. Entah kita harus melepaskannya,
Semua manusia, bahkan makhluk ciptaan Allah lainnya, juga pernah merasakan sakitnya patah hati. Siapa sih yang tidak pernah mengalami hal tersebut? Umumnya, patah hati ini terjadi pada suatu hubungan, ikatan, lingkungan persahabatan, lingkaran pertemanan, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, dan dapat pula muncul terasa pada suatu yang telah kita upayakan, kita perjuangkan sedemikian rupa, sebisa mungkin, sekeras mungkin. Kita coba untuk raih, namun hasil seringkali tidak sesuai ekspektasi. Bagi batu jatuh dari langit pada tengah batang kokoh sebuah kayu, lalu mematahkan begitu saja menjadi dua. Itulah kita yang berekspektasi dan kenyataan menghantam kita bagaikan batu yang dengan mudahnya menghancurkan kayu kokoh menjadi dua bagian. Kadang tidak bisa bersuara karena bingung ingin mengekspresikan seperti apa rasanya sakit patah hati. Kadang pula berteriak habis-habisan seperti orang yang kehilangan akal, sambil menangis dan berseru, "Ini sakit, patah hati ini sakit." Kegalauan dan semakin terpuruk karena patah hati menjadi suatu hal yang kini mengkhawatirkan jika terlalu berlarut-larut di dalamnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Saat diri kita terlalu berhayal hingga ke awan, lalu jatuh dengan kencang ke tanah, sebab terlalu banyak berekspektasi yang pada nyatanya tidak sesuai realita yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita bahwa hendaknya manusia hanya berserah diri kepadanya. Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha membolak-balikan hati. Patah hati, teman-teman, patah hati menjadi satu kesalahan yang dilakukan manusia seperti kita. Akibat kita kurang tepat menyikapi perasaan sehingga terlalu berharap pada manusia, yang dimana manusia itu pula memiliki sifat egois, sifat yang juga dapat mengecewakan, yang sama sebagaimana kita manusia miliki. Apa maksud dari rasa patah hati ini ya? Apakah kita telah berbuat salah? Teman-teman, kita memang salah karena terlalu memberikan seluruh perasaan yang kita miliki pada manusia. Namun kesalahan tersebut bukan berarti menjadi kesalahan yang buat kita terus menyalahkan diri sendiri, tidak, atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan yang buat kita patah hati. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Allah berfirman pada surat An-Ankabut ayat 11, "Ma asabba min musibatin illa biiznillah, wa mahyumin billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Teman-teman sekalian, kehidupan ini punya alur kehidupan masing-masing. Allah selalu punya rencana untuk terus dapat membimbing dan memberi perhatian kepada kita, umatnya, makhluknya. Jika kita salah jalan, Allah akan menunjukkan jalan yang benar pada kita. Jika kita sudah tepat pada jalan yang benar, Allah akan senantiasa terus menuntun kita lurus pada jalan yang benar. Ingatlah teman-teman,
Semua terjadi disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Karena patah hati seringkali terjadi karena kita manusia terlalu berharap pada manusia lainnya. Menggantungkan harapan sepenuhnya pada manusia. Padahal segala hal di dunia, di bumi yang kita pijat ini, bersifat fana, tidak dapat dimiliki selamanya. Dan pasti akan musnah suatu saat nanti. Dan pasti akan diminta kembali kepada oleh Sang Pencipta yang menciptakan segala hal yang ada di muka bumi ini. Pasti akan kembali kepadanya. Wa illa rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Lalu, bagaimana? Harus bagaimana kita untuk mencegah hati ini patah? Atau bagaimana kita untuk dapat mengobati, menyatukan kembali, memulihkan hati kembali, hati yang telah menjadi dua? Yang pertama, memperbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran hadir sebagai petunjuk yang bersumber langsung dari Allah SWT, sebagai petunjuk di kala diri yang dibuat kabut oleh perasaan, sebagai petunjuk untuk kita dapat melewati segala rintangan, cobaan, ujian dalam kehidupan ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran juga sebagai penenang dikala hati resah tengah dilanda rasa patah hati, penenang dikala hati melanda kegalauan. Terasa amat sangat menyulitkan keadaan, bukan? Allah menenangkan hati kita dengan berfirman pada surat Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu, Al-Quran sebagai obat hati bagi kalian yang sedang patah hati, maupun yang tengah merasakan sakit hati yang melukai hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, berwudu dan dirikanlah sholat. Teman-teman, saat kita dilanda patah hati, pasti pikiran kita ialah masuk ke dalam kamar, mengurung diri dalam kamar, menarik selimut sambil menangis. Namun alangkah lebih baiknya, teman-teman ambil air wudhu, kemudian dirikanlah sholat. Karena wudhu membersihkan anggota tubuh kita dari kesalahan dan dosa, serta melarutkan kotoran-kotoran yang menempel pada diri ini. Teman-teman akan merasakan fresh. Dan sholat, jika teman-teman mendirikan sholat, dengan mendirikannya akan dapat menjauhkan diri teman-teman dari perbuatan dosa dan mendekatkan diri teman-teman dengan membuka segala hal yang sempit menjadi lapang. Sholat bukan suatu hal yang membebankan, tapi suatu hal yang meringankan. Karena dengan sholat, kita dapat ketenangan dan mendapatkan kesempatan untuk merenungkan diri. Dan Allah datang di dalam sholat kita
dan membukakan segala hal yang sempit, segala hal yang menurut kita rumit. Seketika jadi luas, seketika jadi nyaman, gak semrawut gitu. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir. Senantiasalah teman-teman berzikir dengan menyebut nama Allah. Selain mendapatkan pahala berzikir, dapat memberikan teman-teman ketenangan. Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang keempat, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Berkumpullah teman-teman dengan orang-orang soleh, ataupun dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan, bukan kemungkaran. Keluarlah dari zona lingkungan yang toksik, atau yang buat diri teman-teman tuh tidak nyaman. Kalau teman-teman merasa kalau saat ini teman-teman tuh sudah berada dalam zona yang baik, tapi teman-teman merasakan hati patah, angka baiknya teman-teman menenangkan diri, menepi sejenak, dan dekatkanlah dan berkumpullah dengan orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat bijak. Kebaikan akan datang pada mereka yang mendekatkan diri kepada kebaikan. Yang kelima, berbaik sangkalah kepada Allah SWT. Allah sama sekali tidak bermaksud buruk dan mematahkan hati kita. Lagi pula, patah hati terjadi karena kesalahan kita sendiri. Allah membuatkan alur kehidupan ini, mungkin salah satunya kita akan merasakan patah hati, tapi Allah tidak bermaksud membuat kamu bersedih. Allah patahkan hatimu sebab Allah ingin buat dirimu terhindar dari perbuatan yang mungkar. Allah mematahkan hatimu agar kamu dapat membuka pikiran dan matamu, agar kamu dapat melihat suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Apakah dia seseorang yang pantas untukmu? Apakah dia orang baik atau orang jahat? Apakah jalan yang kamu tengah lalui ini benar atau salah? Lapangkan hatimu, sabar, ikhlas, dan berprasangkalah baik. Yang terakhir, jujurlah pada dirimu sendiri. Jika sakit, katakanlah sakit. Jangan dipendam terlalu lama. Jika dipendam, bagi retakan yang sudah menjalar, kau tekan bagian retakannya, maka rasa sakit akan semakin dalam dan semakin jauh pula retakannya. Jangan salahkan siapapun termasuk dirimu. Jangan sibukkan dirimu untuk saling menyalahkan. Namun, sibukkan dirimu untuk dapat bangkit kembali. Bahagiakan dirimu. Dan sesekali carilah kesibukan yang buat bahagia dirimu tanpa menambah rasa berat di dalam dirimu. Teman-teman, semua perlu waktu. Saya dan orang-orang di luar sana juga merasakan sakitnya patah hati, pernah berada di posisi yang sama. Patah hati sulit rasanya memang menghindari dari rasa patah hati itu. Dalam kehidupan ini pasti kita akan merasakan rasanya patah hati, yang dimana kehidupan penuh dengan kejutan dan kerumitan di dalamnya. Namun saya percaya
Dikala saya merasakan patah hati, saya percaya akan ada makna di balik setiap rasa. Akan ada tujuan di balik setiap keadaan. Saya pernah mendengar suatu ceramah yang mengatakan, jika hatimu diisi dengan nama Allah dan kamu percaya dan hatimu percaya akan hadirnya Allah akan genggam hatimu. Allah akan menuntunmu. Meskipun kamu merasa hal-hal yang ditunjukkan Allah itu terasa tidak baik, terasa kita tidak suka gitu. Tapi ingatlah teman-teman, apa yang kita tidak sukai itu sebenarnya baik bagi kita. Dan apa yang menurut kita bagus nih, ini baik banget buat kita, tapi menurut Allah itu pasti berbeda. Karena Allah Maha mengetahui. Dan jika kita percaya dalam setiap langkah kita meletakkan nama Allah dalam hati kita, menanamkannya, Allah akan genggam hati kita dan tidak akan mengecewakan hati kita. Akan menuntun kita pada jalan yang benar dan tidak akan selalu membuat kita bersedih. Karena Allah Maha Perhatian. Saya yakin itu. Akan ada masa di mana teman-teman akan merasa tenang, tentram. Maka dari itu, maka demikian, dekatkanlah diri teman-teman kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha membolak-balikan hati dan Maha Pemberi pertolongan. Walladzi yusillu alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah selalu memperhatikan dan memberikan perhatiannya kepada kita semua makhluknya. Bagimu yang patah hati, saya akan katakan, percayalah, hatimu akan segera sembuh. Percayalah, hatimu akan segera menyatu kembali. Apabila kamu mendekatkan dirimu kepada Rabb-mu, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatimu akan segera pulih. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Nun wa qalami wa ma yasurun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, klik tombol like-nya dan jangan lupa kritik serta saran yang membangunnya. Karena semuanya akan menjadi salah satu pendukung saya untuk terus berkembang dan maju. Terima kasih.